Memberikan barokah tempat yang digunakan, memberikan barokah di lingkungannya, dan juga memberikan barokah di Kecamatan Tirtomoyo khususnya. Amin Allahumma amin. Tadi kami ngobrol-ngobrol sama Ustadz bahwa kegiatan ini akan selalu dilaksanakan pada setiap malam Jumat Wage. Kalau nggak salah seperti itu gitu. Dan ini sudah dilaksanakan yang kedua kalinya kalau nggak salah. Dan harapan kami ini nanti bisa dilaksanakan dengan istiqomah, sehingga nantinya kegiatan Khatmil Quran tidak hanya dilaksanakan di pondok pesantren ini, dan juga nantinya bisa dilaksanakan di pondok pesantren yang lain. Bahkan kegiatan ini nanti bisa dilaksanakan di mana saja, di desa-desa, di dalam adanya satu majelis Khatmil Quran. Dan alhamdulillah juga hal yang semacam ini sudah kami praktekkan juga di tempat kami, yakni mulai tahun 96 sampai sekarang masih kita lakukan, tetapi hanya dalam kegiatan tahunan dalam rangka menyambut milad Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Itu sebagai contoh gambaran yang kami terapkan di tempat saya sendiri, biar menjadi contoh ataupun motivasi tentang kaitannya dengan kegiatan Khatmil Quran. Namun saja kegiatan Khatmil Quran yang kami lakukan adalah bil ghaib. Bil ghaib itu dengan hafalan. Warga masyarakat hanya menyimak saja. Kemudian tahfidz, hafidz atau hafidhahnya kami datangkan dari pondok pesantren Kuta Menara Tulung Agung. Sebab di sana banyak teman-teman saya yang punya teman yang dulunya sama-sama nyantri di sana, dan banyak yang hafal Al-Quran. Akhirnya untuk menjalin silaturahmi antara pondok pesantren Tulung Agung Putra Menara dengan warga masyarakat kami. Dan itu bisa dilakukan, itu patungan Pak. Patungan, kalau ini hanya dilaksanakan pondok sudah mampu. Tapi kalau di tempat saya patungan 7 dusun Pak. 7 dusun itu terdiri sebagian desa Silomarto, sebagian desa Buriharjo. Ini patungan, benar patungan Pak. Bahkan ini nanti yang tahun ini akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 9 bulan Oktober 2002. Boleh penjenengan yang ada waktu longgar datang ke tempat saya. Masjidnya nanti Masjid At-Taqwa Sanggomo untuk tahun ini tempatnya. Biasa kami lakukan itu mulai ba'da sholat subuh sampai waktu ba'da asar jam 5 itu baru selesai. Itu kegiatan yang dilakukan. Jadi mari semuanya, Bapak Ibu, kita rekrut, kita rangkul semua warga masyarakat yang ada. Seperti niat dari Panjenengan Pak Kiai tadi setelah ngobrol itu punya niat yang baik. Sebetulnya hari ini beliau mengumpulkan semua takmir masjid, tokoh agama Kecamatan Tirtomoyo. Namun karena ada satu halangan seperti hujan dan lain sebagainya, sehingga beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Tapi alhamdulillah kami yakin meskipun saat ini belum bisa hadir, karena di sini banyak santriwan dan santriwati itu nanti yang akan melaksanakan kegiatan Khatmil Quran bil Nazar. Sekali lagi Bapak Ibu, karena ketika kita melihat perintah-perintah untuk mempelajari agama, perintah untuk membaca Al-Quran itu banyak sekali di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, yang semuanya memotivasi kepada kita.
Banyak Al-Quran maupun hadis yang memotivasi kepada kita. Faedah dari membaca Al-Quran, manfaat dari membaca Al-Quran banyak sekali. Tapi tidak akan kami sampaikan karena penjelasan di sini sudah gudangnya dalil. Sudah gudangnya dalil baik Quran maupun hadis terkait dengan itu. Tapi yang perlu kami sampaikan hanya memberikan motivasi kepada penjelasan semuanya. Apalagi tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, harapan keinginan beliau persis sama keinginan kami, keinginan saya. Kalau saya belum tentu mampu mengumpulkan takmir masjid se-Kecamatan Tirtomoyo, tapi beliaunya berusaha seperti itu. Sehingga nantinya ketika ini terjadi bisa berkumpul, saya senang sekali sehingga kami bisa menyampaikan info-info terkait dengan kegiatan keagamaan, aturan-aturan dan lain sebagainya itu akan dengan mudahnya. Kita satukan umat Islam dengan satu kegiatan sehingga umat Islam di Tirtomoyo ini nantinya tidak terpetak-petak, tidak terpetak-petak. Meskipun dalam pengamalan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya, paling enggak umat Islam itu kelihatan bersatu di Kecamatan Tirtomoyo. Ini sebenarnya kami punya harapan seperti itu. Dan alhamdulillah baru saja 3 bulan lebih kita sudah dikatakan bebas, tidak lagi seperti yang dulu ada batasan-batasan, mau kumpul harus pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu sudah menjadi takdir garis ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan Khatmil Quran ini nanti bisa menolak semua bala, semua penyakit, semua ujian yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan barokah bacaan Al-Quran semuanya bisa teratasi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekali lagi ada beberapa manfaat di dalam kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah tentu saja kita akan memperoleh kebaikan di dalam membaca Al-Quran itu sendiri, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat nantinya. Maka ketika kita membaca salah satu huruf Al-Quran akan dilipatkan oleh Allah pahalanya 10 kali lipatan. Bahkan ada dasar yang memberi contoh alif lam mim. Alif lam mim itu tidak dihitung 1 huruf, tetapi dihitung 3 huruf. Ketika kita membaca alif lam mim itu dihitung alif 1, mim lam 1, mim 1, maka otomatis kita membaca 3 huruf. 1 huruf dilipatkan oleh Allah pahalanya 10 kali lipatan. Maka ketika kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi nantinya kita akan membaca 30 juz. Masya Allah, kalau itu kita ridho dan ikhlas di dalam melaksanakannya, insya Allah luar biasa fadilah atau pahala yang akan diberikan kepada kita semuanya. Itu salah satu contoh di dalam membaca Al-Quran seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sambutan dari kami dan sedikit mauidhah hasanah terkait dengan kegiatan yang penjenengan laksanakan nanti. Mari sekali lagi semua itu kita niati dengan niat lillahi ta'ala, niat dengan ikhlas tulus di dalam melaksanakan ajaran agama, termasuk membaca Al-Quran itu selain ibadah adalah sebagai syiar agama kita. Syiar agama kita yakni agama Islam, sehingga nantinya mungkin ketika membaca Al-Quran itu dimasukkan di dalam pengeras suara bisa didengarkan oleh lingkungan. Tetapi mungkin penjenengan juga memaklumi lingkungan kita itu ada yang beragama selain Islam, itu nanti agar
mengganggu yang lainnya monggo. Nanti panjenengan punya teknik metode tersendiri di dalam membacanya. Karena pembacaan Al-Quran nanti akan dimulai malam ini, bahkan mungkin perkiraan besok jam 9 baru selesai. Tetapi kalau di kulo itu dilaksanakan pada subuh sampai sore, sehingga meskipun disuarakan lewat suara atas itu insya Allah tidak akan mengganggu lingkungan yang ada. Ini hanya sekedar motivasi dan pemberitahuan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Kiai, namun mengatakan ingkang kula aturaken wonten ing majelis menika nggih pangapunten kula ketesuk dereng mantuk Pak Kiai, nggih rekanan kula nggih boten napa-napa, niki nggih pun jame sebenarnya sudah jam 9 lebih. Nantinya ketika kula terlalu banyak menyampaikan nggih mesake jenengan terlalu malam, besok selesainya nggih mungkin sebenarnya akan selesai jam 9, itu nanti juga bisa molor sampai jam 10 dan sebagainya. Mungkin bisa disambung di lain waktu. Kami ketika ada longgar insya Allah silaturahim terpondok. Ini kebetulan antara kula Pak Kiai ternyata satu pemahaman, satu punya tujuan yang sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, namung mekaten sepindah malih sekap semanten wonten kirang lan langkungipun papunten sanadipun kegiatan khatmil Quran wonten ing dalu punika, mari kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Liridhalillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bikulli niyatin sholihah wa bibarakatil Qur'an bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.